Udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang negara Mesir dan Sudan. Hayya bina musyahada. Oke guys, jadi pertama kita bakal ngebahas Mesir dulu nih. Mesir terletak di bagian timur laut Afrika dan sebagian wilayahnya terletak di Asia, yaitu Semenanjung Sinai, semenanjung yang sempat diperebutkan pada perang dahulu guys. Dan Mesir juga berbatasan langsung dengan negara Libya di sebelah barat, Laut Mediterania di sebelah utara, dan negara yang sebenarnya tidak pernah ada guys, negara yang cuma bisa nyaplok wilayah Palestina, yaitu di sebelah timur dan negara Sudan di sebelah selatan. Mesir juga memiliki salah satu sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang yang ada di dunia, yang telah menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir berupa gurun, sehingga penduduk Mesir banyak tinggal di sekitar Sungai Nil dan wilayah deltanya. Ibu kota Mesir adalah Kairo, yang dalam bahasa Arab disebut Al-Qahirah. Kota ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan di Mesir, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di kawasan Timur Tengah dan Asia Afrika. Mesir dikenal sebagai salah satu pusat peradaban tertua yang ada di dunia. Perkembangan peradaban Mesir kuno dimulai sejak sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, ketika Mesir Hulu dan Mesir Hilir berhasil dipersatukan di bawah kepemimpinan Raja Menes. Pada masa ini, Mesir dipimpin oleh para Fir'aun dan mengalami kemajuan besar dalam berbagai bidang. Bukti kejayaan peradaban tersebut masih dapat dilihat melalui peninggalan bersejarah seperti piramida Giza dan Sphinx Agung, serta berbagai kuil dan makam kuno. Setelah kejayaan Mesir kuno, wilayah ini pernah dikuasai oleh beberapa bangsa besar seperti Persia, Yunani, dan Romawi. Dan pada abad ke-7, Mesir menjadi bagian dari peradaban Islam setelah masuknya pasukan Arab, yang kemudian membawa pengaruh besar dalam bidang bahasa, budaya, dan agama bagi masyarakat Mesir hingga saat ini. Memasuki era modern, Mesir sempat berada di bawah pengaruh Britania Raya sebelum pada akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1922. Perekonomian Mesir berkembang melalui berbagai sektor penting seperti pertanian, industri, perdagangan, energi, dan pariwisata. Kesuburan wilayah di sekitar Sungai Nil membantu masyarakat Mesir dalam menghasilkan komoditas pertanian seperti kapas, gandum, dan tebu. Selain pertanian, Mesir juga memperoleh pendapatan dari minyak bumi dan gas alam. Namun, salah satu aset terpenting bagi perekonomian Mesir adalah terusan Suez, yaitu pelayaran buatan yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Terusan ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi jalur perdagangan internasional yang dilalui oleh ribuan kapal setiap tahunnya, termasuk kapal pengangkut barang, minyak, dan gas dari berbagai negara. Melalui aktivitas tersebut, Mesir memperoleh pemasukan yang besar dari biaya transit kapal yang melewati terusan Suez. Sektor pariwisata juga menjadi bagian penting dalam perekonomian Mesir, karena banyak wisatawan yang datang untuk melihat warisan sejarah seperti piramida Giza dan peninggalan Mesir kuno lainnya. Dengan berbagai potensi tersebut, Mesir menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang cukup berpengaruh di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Di bawah kepemimpinan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, Mesir kini tengah menjalankan megaproyek yang bernama Egypt Vision 2030. Salah satu agenda utamanya adalah pembangunan ibu kota administratif baru di timur Kairo yang memiliki luas setara dengan Singapura. Alasan Mesir ingin memindahkan ibu kotanya adalah yang pertama dengan alasan demografis. Kairo sudah sangat padat dengan populasinya yang mencapai 10 juta jiwa dan kepadatan mencapai 150.000 jiwa per kilometer persegi di wilayah tertentu. Lalu yang kedua ada alasan keamanan yang dimana belajar dari revolusi tahun 2011 di Tahrir Square, pemerintah berupaya untuk memisahkan pusat pemerintahan dari pusat konsentrasi massa untuk stabilitas politik. Lalu yang ketiga ada pusat kekuatan, di mana ibu kota baru akan mengintegrasikan pusat pemerintahan dengan pangkalan militer yang strategis. Sejak tahun 2022, seluruh pemerintahan Mesir dilaporkan telah mulai berpindah ke lokasi baru tersebut. Sistem politik dan dominasi militer. Berdasarkan konstitusi tahun 2014, Mesir adalah republik demokratis dengan sistem kekuasaan yang terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, terdapat beberapa catatan kritis. Yang pertama, kekuasaan presiden. Presiden menjabat sebagai kepala negara, sekaligus panglima tertinggi militer dengan wewenang menunjuk Perdana Menteri.
Yang kedua, praetorianisme. Militer memiliki peran yang sangat dominan, tidak hanya dalam keamanan tetapi juga menguasai hingga 40% ekonomi nasional. Yang ketiga, dinamika demokrasi. Pasca Arab Spring tahun 2011, Mesir dinilai cenderung kembali ke arah otoritarianisme, di mana pemilu sering dianggap sebagai demokrasi prosedural karena minimnya kompetisi yang adil. Sistem sosial dan isu kontemporer. Struktur keluarga. Keluarga tetap menjadi unit dasar keamanan ekonomi, namun masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki dan penggunaan koneksi sosial atau yang disebut sebagai wasta. Kesenjangan sosial. Terdapat pembelahan tajam di antara elit perkotaan yang berorientasi barat dan masyarakat kelas bawah, yaitu Syabi yang tradisional. Fenomena widowhood. Banyak generasi muda Mesir yang terpaksa menunda pernikahan dan kemandirian karena pengangguran serta tingginya biaya hidup yang sering memicu tekanan sosial dan protes. Hubungan internasional dan kemitraan strategis. Mesir menjalankan politik luar negeri yang sangat aktif dan pragmatis, yaitu kemitraan global, menjaga keseimbangan antara Amerika Serikat sebagai mitra keamanan utama, serta menjalin kerjasama ekonomi strategis dengan Prancis, Jerman, Rusia, dan China. Lingkaran Arab bergantung pada investasi besar dari negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, investasi Ras Al Hikmah sebesar 35 dolar miliar, dan Qatar untuk stabilitas ekonomi. Ketegangan regional menghadapi tantangan strategis dengan Ethiopia terkait sengketa bendungan GERD, serta dinamika hubungan yang kompleks dengan Israel terkait situasi di Gaza dan koridor Philadelphia. Selanjutnya kita akan membahas negara Sudan. Negara Sudan terletak di kawasan Afrika Timur Laut dan menjadi salah satu wilayah di benua Afrika yang paling luas karena dia memiliki luas sekitar 1,8 juta kilometer persegi. Negara ini juga dikenal sangat strategis karena menjadi penghubung antara kawasan Afrika Utara dengan kawasan Afrika Sub-Sahara. Negara ini berbatasan dengan beberapa negara, di antaranya Mesir di sebelah utara, Libya di barat laut, Chad di sebelah barat, Republik Afrika Tengah di barat daya, Sudan Selatan di selatan, Ethiopia di tenggara, Eritrea di timur, dan Laut Merah di timur laut. Ibu kota Sudan adalah kota Khartoum. Kota ini terletak di pertemuan Sungai Nil Biru dan Sungai Nil Putih yang kemudian menyatu menjadi Sungai Nil. Letak kota Khartoum sangat penting karena menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan transportasi negara. Sebagian besar wilayah Sudan terdiri dari gurun dan padang pasir, terutama di bagian utara yang termasuk wilayah Gurun Sahara. Daerah ini memiliki suhu yang sangat panas dan curah hujan yang rendah. Karena kondisi tersebut, penduduk di wilayah utara cenderung lebih sedikit. Dan di bagian tengah Sudan terdapat wilayah sabana dan padang rumput yang digunakan untuk peternakan dan pertanian. Sementara itu, wilayah selatan memiliki tanah yang lebih subur dengan curah hujan lebih tinggi dibanding wilayah utara. Dan salah satu unsur geografis terpenting Sudan adalah Sungai Nil. Sungai ini menjadi sumber kehidupan utama masyarakat Sudan karena menyediakan air untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi pertanian, serta transportasi. Pertanian di Sudan banyak berkembang di sekitar aliran Sungai Nil. Kita akan membahas tentang sejarah negara Sudan. Pada zaman kuno, wilayah Sudan merupakan bagian dari peradaban Nubia yang berkembang di sepanjang Sungai Nil. Peradaban Nubia terkenal karena kemampuan berdagang, bertani, dan mengolah emas. Salah satu kerajaan besar di wilayah Sudan kuno adalah Kerajaan Kus. Kerajaan ini berkembang cukup maju dan memiliki hubungan erat dengan Mesir kuno. Bahkan pada suatu masa, Raja Kus pernah menguasai Mesir. Kerajaan Kus terkenal karena kekuatan militernya serta perdagangan emas dan gading. Lalu, sekitar abad ke-7, agama Islam mulai masuk ke Sudan melalui pedagang Arab dan hubungan perdagangan dengan Mesir. Sejak saat itu, budaya Arab dan Islam mulai berkembang, terutama di wilayah utara Sudan. Lalu, bahasa Arab digunakan secara luas oleh masyarakat Sudan, sehingga pengaruh Islam dan budaya Arab menjadi salah satu ciri penting Sudan hingga saat ini. Pada abad ke-19,
negara Sudan berada di bawah kekuasaan Mesir yang saat itu dipengaruhi oleh Inggris. Setelah itu, Inggris dan Mesir bersama-sama memerintah Sudan melalui sistem pemerintahan yang disebut Anglo-Egyptian Sudan. Pada masa penjajahan, pembangunan lebih banyak dilakukan di wilayah utara Sudan, sedangkan wilayah selatan kurang diperhatikan. Perbedaan pembangunan tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan ekonomi dan sosial antara utara dan selatan. Lalu, Sudan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1956. Namun setelah merdeka, Sudan tidak langsung menjadi negara yang stabil. Sudan sering mengalami konflik politik dan perang saudara, terutama antara wilayah utara dan selatan. Wilayah utara Sudan, mayoritas penduduknya beragama Islam dan dipengaruhi budaya Arab, sedangkan wilayah selatan, mayoritas penduduknya beragama Kristen dan memiliki budaya suku-suku Afrika. Masyarakat Sudan Selatan merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan, pendidikan, dan pemerintahan. Selain itu, perebutan sumber daya alam seperti minyak bumi juga menjadi penyebab konflik. Konflik antara Sudan dan Sudan Selatan berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan. Setelah berbagai upaya perdamaian, pada tahun 2005, pemerintah Sudan dan kelompok Sudan Selatan menandatangani perjanjian damai. Dalam perjanjian tersebut, rakyat Sudan Selatan diberi kesempatan untuk memilih untuk tetap bergabung dengan Sudan atau menjadi negara sendiri. Pada tahun 2011 diadakan referendum. Hasilnya, sebagian besar masyarakat selatan memilih untuk merdeka. Akhirnya, pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan resmi menjadi negara baru yang terpisah dari Sudan. Pemisahan tersebut memberikan dampak besar bagi Sudan karena sebagian besar wilayah penghasil minyak berada di Sudan Selatan. Hal ini menyebabkan ekonomi Sudan mengalami penurunan. Sudan sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan sumber daya alam. Letak Sudan yang dilalui Sungai Nil membuat beberapa wilayahnya cukup subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Sebagian besar masyarakat Sudan bekerja sebagai petani dan peternak. Hasil pertanian utama Sudan antara lain ada kapas, gandum, wijen, kacang tanah, sorghum, dan tebu. Pertanian banyak berkembang di sekitar Sungai Nil karena daerah tersebut memiliki sumber air yang cukup untuk irigasi. Selain digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian Sudan juga diekspor ke negara lain. Selain pertanian, sektor peternakan juga menjadi bagian penting dalam ekonomi Sudan. Sudan memiliki jumlah ternak yang cukup besar seperti sapi, kambing, domba, dan unta. Hasil peternakan berupa daging, susu, dan kulit menjadi sumber pendapatan masyarakat dan negara. Sudan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi dan emas. Sebelum Sudan Selatan memisahkan diri pada tahun 2011, minyak bumi merupakan sumber pendapatan terbesar Sudan. Namun, setelah pemisahan tersebut, sebagian besar wilayah penghasil minyak berada di Sudan Selatan, sehingga pendapatan Sudan menurun cukup drastis. Saat ini, Sudan lebih banyak mengandalkan hasil tambang emas sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Aktivitas pertambangan emas dilakukan oleh perusahaan besar maupun masyarakat setempat. Kegiatan perdagangan Sudan banyak dilakukan melalui kota Port Sudan yang berada di tepi Laut Merah. Pelabuhan ini menjadi jalur penting untuk kegiatan ekspor dan impor barang. Walaupun memiliki banyak sumber daya alam, ekonomi Sudan masih menghadapi berbagai masalah seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, konflik politik, dan pemerintahan yang belum stabil. Konflik yang berkepanjangan membuat pembangunan ekonomi dan investasi asing menjadi terhambat. Namun demikian, Sudan tetap memiliki potensi ekonomi yang besar karena memiliki lahan pertanian luas, sumber daya alam melimpah, serta letak geografis yang strategis. Sudan pernah berharap menjadi demokrasi, akan tetapi kudeta dan perang membuat harapan itu perlahan runtuh. Sejak sebelum tahun 2019, sistem pemerintahan di Sudan sering berubah akibat kudeta militer dan konflik politik. Setelah merdeka pada tahun 1956, Sudan mencoba untuk mengambil sistem parlementer. Namun sistem tersebut mengakibatkan ketidakstabilan politik yang menyebabkan militer beberapa kali mengambil alih kekuasaan tersebut.
Pada tahun 1989, Omar al-Bashir memimpin Sudan melalui kudeta militer dan berkuasa sekitar 30 tahun dengan pemerintahan yang dianggap otoriter. Krisis ekonomi dan banyaknya konflik akhirnya memicu demonstrasi besar-besaran pada 2018 sampai 2019 yang menjatuhkan Omar al-Bashir dan membawa Sudan ke masa pemerintahan transisi. Konflik di Sudan yang mulai terjadi pada April 2023 menjadi salah satu krisis terbesar di dunia hingga saat ini. Perang terjadi antara SAF atau Sudanese Armed Forces yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan dan RSF Rapid Support Forces yang dipimpin oleh Muhammad Hamdan Dagalo atau Hemeti. Awalnya, kedua pihak tersebut bekerja sama dalam kudeta militer pada tahun 2021 untuk menggulingkan pemerintahan transisi sipil. Akan tetapi, kemudian berselisih mengenai pembagian kekuasaan dan reformasi militer. Perselisihan tersebut akhirnya berubah menjadi perang terbuka yang menghancurkan negara Sudan. Kondisi politik Sudan hingga saat ini masih tidak stabil. Pemerintah kehilangan kendali atas banyaknya wilayah negara. Sementara beberapa daerah masih dikuasai oleh RSF. Proses demokrasi yang sebelumnya direncanakan setelah revolusi rakyat tahun 2019 gagal terlaksana akibat kudeta dan perang. Pemilu ditunda tanpa kepastian, kekuasaan militer semakin kuat, dan kebebasan masyarakat dibatasi. Ada banyak aktivis, relawan, jurnalis, dan masyarakat sipil ditangkap ataupun dituduh karena mendukung salah satu pihak perang. Media dan kebebasan berpendapat juga mengalami tekanan besar, sehingga masyarakat sulit untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah maupun kelompok bersenjata. Dari sisi sosial, kondisi masyarakat Sudan masih sangat memprihatinkan. Jutaan warga kehilangan rumah dan terpaksa mengungsi akibat perang. Banyak keluarga hidup di pengungsian dengan kondisi yang tidak layak, serta kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal. Anak-anak mengalami malnutrisi dan tidak bisa bersekolah karena sekolahnya rusak ataupun ditutup akibat perang. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan juga banyak yang hancur dan tidak lagi berfungsi, sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Selain itu, masyarakat sipil menjadi korban utama dalam konflik ini. Banyak warga yang meninggal akibat serangan udara, baku tembak, ledakan, dan kekerasan bersenjata. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga meningkat dan digunakan sebagai senjata perang oleh pihak-pihak yang bertikai. Penyakit seperti kolera dan campak menyebar dengan cepat karena buruknya sanitasi dan minimnya layanan kesehatan. Di tengah kondisi yang sulit tersebut, muncul berbagai gerakan relawan masyarakat seperti ERR atau Emergency Response Rooms yang membantu menyediakan makanan, layanan kesehatan, dan tempat perlindungan bagi warga terdampak perang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sudan masih berusaha saling membantu untuk bertahan hidup meskipun negara berada dalam kondisi krisis besar. Gimana nih teman-teman? Sekarang udah pada tahu kan tentang negara Mesir dan Sudan? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.